Atin dan Dani adalah dua pribadi yang tidak pernah terpikir akan saling mengenal, apalagi menikah. Mereka berasal dari lingkungan yang berbeda. Atin seorang karyawan di sebuah perusahaan fashion, sementara Dani adalah seorang pemilik bengkel motor. Namun, hidup memang penuh kejutan, dan kejutan itu datang dari teman mereka, Tika. Tika sudah lama mengenal keduanya. Ia melihat potensi kecocokan di antara Atin dan Dani yang tidak mereka sadari. "Kalian harus bertemu," kata Tika dengan nada yakin. "Aku punya firasat kalian bakal cocok." Awalnya, Atin dan Dani menolak mentah-mentah. "Aku nggak percaya sama yang namanya perjodohan," ujar Atin sambil terkekeh. Sedangkan Dani, dengan sikap santainya, hanya berkata, "Kita lihat saja nanti." Namun, Tika tetap gigih. Ia mengatur pertemuan santai di sebuah kafe kecil, berpura-pura mengajak mereka berdua untuk sekadar nongkrong bersama. Ketika mereka akhirnya bertemu, suasana awalnya canggung. Dani lebih banyak diam, sementara Atin merasa enggan membuka pembicaraan. Namun, Tika, dengan kepiawaiannya, mulai mengarahkan pembicaraan tentang hobi mereka. Siapa sangka, Dani dan Atin ternyata memiliki kecintaan yang sama terhadap musik klasik. Dani bahkan pernah belajar gitar klasik, sesuatu yang membuat Atin terkejut karena tidak menyangka sosok pemilik bengkel motor bisa begitu menghargai seni. Percakapan mereka mulai mengalir, diwarnai dengan candaan kecil dan cerita-cerita menarik. Setelah pertemuan pertama itu, mereka mulai saling mengirim pesan. Dani sering bertanya soal pekerjaan Atin, dan Atin penasaran dengan kehidupan di bengkel Dani. Mereka saling melengkapi dalam banyak hal. Atin yang terorganisir membantu Dani mengatur administrasi bengkelnya, sementara Dani mengajarkan Atin cara menghadapi masalah dengan lebih santai. Beberapa bulan kemudian, Dani memberanikan diri melamar Atin. "Kita mungkin gak bertemu dengan cara yang biasa," katanya dengan tersenyum. "Tapi aku yakin, kita adalah pasangan yang tepat." Atin, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk setuju. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai dengan banyak dinamika. Atin sering merasa kesal dengan kebiasaan Dani yang suka menunda-nunda pekerjaan rumah. Sementara Dani kadang bingung dengan standar tinggi Atin untuk segala hal. Namun, mereka selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang jujur. Selama beberapa tahun pertama pernikahan, Atin dan Dani menikmati kehidupan dengan penuh semangat. Mereka sering merencanakan perjalanan ke tempat-tempat yang sebelumnya hanya ada dalam daftar impian mereka. Dari pantai eksotis di Bali hingga pegunungan yang memukau di Bromo, setiap perjalanan menjadi cerita yang mereka kenang dengan tawa. Dani, yang awalnya kurang tertarik pada wisata alam, mulai menyukai pendakian setelah Atin mengajaknya ke Ranu Kumbolo. Di malam yang dingin di tenda, mereka duduk berdua di bawah taburan bintang, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan mereka. "Aku mau kita punya rumah yang hangat seperti ini," kata Dani sambil merangkul Atin, "rumah di mana kita selalu bisa berbagi apapun." Perjalanan mereka tidak hanya tentang tempat yang mereka kunjungi, tetapi juga tentang kebersamaan. Atin membawa kamera kecil, mendokumentasikan momen-momen istimewa, sementara Dani sering menuliskan kesan-kesan mereka dalam sebuah buku catatan. Mereka menyebutnya buku perjalanan cinta, yang nantinya akan mereka tunjukkan kepada anak-anak mereka. Setelah merasa cukup menjelajahi dunia sebagai pasangan, Atin dan Dani memutuskan bahwa mereka ingin memperluas cinta mereka dengan kehadiran anak. Prosesnya tidak langsung mulus, tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan. Dani sering menghibur Atin di saat-saat sulit, mengatakan, "Kita punya waktu, yang penting kita tetap bersama." Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Atin muncul di depan Dani dengan wajah berseri-seri sambil memegang tes kehamilan. "Kamu akan jadi ayah," katanya penuh haru. Dani memeluknya erat, hampir tidak bisa menahan air matanya. Mereka merayakan berita itu dengan makan malam sederhana di rumah,
di mana Dani memasak menu favorit Atin meskipun dapur hampir berantakan. Masa kehamilan Atin menjadi perjalanan lain yang penuh dengan cinta. Dani menunjukkan sisi lain dari dirinya. Lebih perhatian, lebih sabar, dan selalu siap membantu. Ia bahkan ikut membaca buku-buku tentang kehamilan dan belajar memijat punggung Atin ketika kelelahan. Setiap malam, mereka berbicara kepada bayi di perut Atin. Memanggilnya, bayi kecil, sambil berandai-andai tentang masa depannya. Ketika akhirnya Bobby lahir, dunia mereka berubah selamanya. Dani, yang awalnya canggung memegang bayi, kini dengan percaya diri menggendong putranya. "Dia mirip kamu, Atin," katanya sambil tersenyum lebar. Atin, yang masih lelah tetapi penuh dengan kebahagiaan, menjawab, "Tapi dia punya senyum kamu." Kehadiran Bobby membawa kebahagiaan yang tak tergantikan. Dani dan Atin berbagi tugas sebagai orang tua baru dengan penuh dedikasi. Di tengah malam, Dani sering bangun lebih dulu untuk menggantikan popok Bobby atau menenangkan tangisnya, sementara Atin menyiapkan ASI dengan penuh kasih. Setelah beberapa bulan menikmati masa-masa indah bersama Bobby, Atin mulai merasakan tantangan yang kian berat. Sebagai seorang ibu baru, ia mencoba memberikan yang terbaik untuk anaknya sambil menyeimbangkan tugas rumah tangga. Namun, beban itu menjadi semakin nyata ketika jatah cuti melahirkannya hampir habis. Waktu terasa berlalu begitu cepat, dan pikiran tentang kembali bekerja membuat Atin gelisah. Di malam-malam tertentu, Bobby sering terbangun, menangis tanpa sebab yang jelas. Atin berusaha menenangkan bayi kecilnya. Sementara Dani yang kelelahan karena bekerja di bengkel, terkadang tidak mendengar tangisan itu. Suatu malam, setelah Bobby akhirnya tertidur, Atin duduk di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Dani, yang menyadari kesedihan istrinya, menghampirinya. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. "Aku bingung, Dani. Aku harus kembali bekerja, tapi aku nggak tahu bagaimana mengurus Bobby saat aku di kantor," jawab Atin dengan suara gemetar. "Aku merasa nggak cukup baik sebagai ibu." Dani memeluk Atin erat, membiarkannya meluapkan semua perasaannya. "Kamu ibu yang luar biasa, Atin. Kita cuma perlu cari cara supaya kamu nggak merasa sendirian. Mungkin ini saatnya kita pertimbangkan untuk menyewa pengasuh," ujar Dani penuh pengertian. Pagi harinya, mereka mulai membahas rencana itu lebih serius. Atin awalnya merasa ragu. Apa Bobby akan nyaman sama orang lain? Apa mereka bisa merawatnya dengan penuh cinta? Tanyanya sambil menggendong Bobby. Dani mengangguk. "Kita cari orang yang benar-benar kita percaya. Kita bisa interview dulu, dan kalau perlu, selama beberapa minggu pertama, mereka bekerja di bawah pengawasanmu." Mereka mulai mencari informasi dari teman-teman dan tetangga. Tika, teman dekat mereka yang menjadi mak comblang pernikahan mereka, kembali menjadi penolong. "Aku ada kenalan dari kampung, butuh kerjaan," katanya. Namanya Sari. "Dia itu punya banyak adik jadi udah pasti pengalaman dan penyayang," katanya. Atin dan Dani memutuskan untuk bertemu dengan Sari di rumah mereka. Saat wawancara, Sari, seorang wanita parubaya dengan senyum hangat, menunjukkan pengetahuan dan pengalamannya yang luas. Ia berbicara dengan lembut kepada Bobby, yang langsung tertawa kecil saat digendong olehnya. Melihat reaksi positif itu, Atin mulai merasa sedikit lega. "Sari, saya ingin memastikan bahwa Bobby tetap merasa seperti di rumah, meskipun saya bekerja," kata Atin. Sari tersenyum dan menjawab, "Ibu Atin, saya paham kekhawatiran ibu. Saya akan merawat Bobby seolah-olah dia adik saya sendiri. Kalau ada yang kurang cocok, tolong sampaikan. Saya di sini untuk membantu."
Pertama kali mereka memperkenalkan Sari kepada Bobby, suasana terasa hangat dan menyenangkan. Bobby, yang biasanya pemalu dengan orang baru, tampak langsung nyaman. Saat Sari mengajaknya bermain dengan boneka kecil, tawa Bobby pecah tanpa ragu. Atin dan Dani, yang menyaksikan momen itu dari jauh, saling berpandangan dan tersenyum lega. Sepertinya Bobby sudah setuju, kata Dani sambil tertawa pelan. Sari tidak hanya sabar dan penuh perhatian terhadap Bobby, tetapi juga memiliki pendekatan yang kreatif. Setiap hari, ia mengajarkan hal-hal baru kepada Bobby, mulai dari membaca buku cerita dengan gambar-gambar menarik, hingga bernyanyi lagu anak-anak sambil menari kecil. Bobby selalu terlihat bahagia, dan Atin merasa tenang melihat putranya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan pembelajaran. Selain merawat Bobby, Sari secara sukarela membantu dengan tugas-tugas kecil di rumah. Ia dengan senang hati membersihkan mainan yang berserakan setelah Bobby bermain, atau memasak makan malam sederhana untuk keluarga kecil itu. Kehadirannya memberi Atin dan Dani kesempatan untuk memiliki waktu berdua setelah hari yang panjang. Malam-malam mereka kini sering diisi dengan percakapan hangat di meja makan, di mana mereka bisa berbicara tentang hari mereka tanpa harus khawatir tentang pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku lupa kapan terakhir kali kita punya waktu seperti ini, ujar Atin suatu malam sambil menggenggam tangan Dani. Dani mengangguk, tersenyum. Semua ini berkat Sari. Aku bersyukur kita mengambil keputusan ini. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Atin selalu memberi pengarahan singkat kepada Sari tentang jadwal makan dan tidur Bobby. Meskipun ia tahu bahwa Sari sangat berpengalaman, Atin tetap merasa perlu memastikan segalanya. Namun, semakin hari, rasa percaya itu semakin tumbuh. Sore harinya, saat Atin dan Dani pulang, mereka selalu disambut oleh tawa Bobby dan cerita dari Sari tentang kegiatan yang mereka lakukan hari itu. Hari ini, Bobby sudah mulai mencoba menyebutkan warna-warna. Cerita Sari suatu sore membuat Atin dan Dani terkejut dan bangga. Kami beruntung punya Sari, kata Atin kepada Dani saat mereka bersiap tidur malam itu. Dia lebih dari sekadar pengasuh. Dia seperti keluarga. Namun pilihan untuk menyewa Sari sebagai pengasuh ternyata menjadi salah satu keputusan terburuk yang Dani dan Atin buat. Entah mengapa, akhir-akhir ini Atin merasa jika suaminya berubah. Dani sudah tidak lagi berangkat ke kantor bersama dengannya atau sekedar mengantarnya. Ditambah, Dani sering membawa pekerjaannya di rumah dengan alasan di kantor bosan. Jika berangkat kerja pun Dani selalu berangkat lebih siang dari Atin, tapi ia juga pulang lebih cepat dari Atin. Atin yang mendapati perilaku aneh Dani itu, mulai mencium aroma kecurigaan. Hingga akhirnya ia pun menelusuri perilaku Dani ini ke kantor dan teman-temannya termasuk Lisa. Tapi hasil yang didapat adalah, Dani masih aktif bekerja seperti biasanya dan ia tidak memiliki wanita simpanan di luar. Meski agak lega mengetahui hal itu, hal mengganjal yang dirasakan Atin tak kunjung hilang. Hingga suatu pagi, di meja makan, saat sedang menikmati sarapan bersama putranya, Atin baru menyadari sesuatu yang berbeda dari Sari. Gadis muda itu kini tampak lebih dewasa, dengan tubuh yang lebih berisi dan kulit wajah yang terlihat lebih cerah berseri. Penampilannya benar-benar berubah sejak pertama kali Atin mengenalnya. Sari, kamu pakai krim apa sekarang? Kok kulitmu makin bersih dan cantik? Tanya Atin sambil menatapnya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Sari yang sedang menuang teh tersenyum malu-malu. Ibu, nggak pakai yang macam-macam kok. Sari cuma rajin cuci muka dan pakai krim siang malam aja. Atin mengangguk setuju. Oh, bagus itu. Lanjutkan ya, biar makin cantik dan siapa tahu cepat dapat jodoh, katanya sambil menggoda. Wajah Sari langsung memerah, dan ia hanya tersenyum kecil. Namun,
Atin tidak berhenti sampai di situ. Atau jangan-jangan, kamu sudah punya pacar ya? Tanyanya sambil menaikkan alis, menambah kesan menggoda. Enggak kok, Bu. Cuma, ya gitu deh, jawab Sari dengan suara yang sedikit ragu, membuat Atin semakin gemas. Atin tertawa kecil, tapi tidak menaruh curiga apa-apa. Baginya, di usia Sari yang mulai beranjak dewasa, wajar jika mulai ada perhatian khusus pada penampilan. Ia juga memahami, sebagai seorang remaja, Sari mungkin sudah mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Atin tidak ingin menjadi orang tua yang terlalu mengekang. Ia tahu betul bagaimana rasanya menikah karena dijodohkan tanpa sempat merasakan cinta muda. Oleh sebab itu, ia bertekad untuk mendukung perjalanan cinta Sari, selama gadis itu tetap menjaga diri dan tahu batasannya. Baginya, kebahagiaan Sari adalah yang utama. Di meja makan pagi itu, meski percakapan sederhana, ada kehangatan yang terasa. Atin memandang Sari dengan penuh harapan, sembari tersenyum dalam hati. Ah, anak ini. Semoga kau temukan kebahagiaan yang layak. Nak, batinnya. Setelah sarapan, Atin pun pamitan kepada suaminya yang sedang ganti baju. Dirinya pamit pergi untuk bekerja. Dani pun mencium puncak kepala Atin dengan lembut. Ya, perlakuan Dani kepada dirinya tidak berubah. Tapi hati kecil Atin merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pas di saat dirinya bersama dengan Dani. Mobil Atin pun pergi dari rumah. Sari yang sedang mencuci piring bekas sarapan Atin dan Bobby tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Dani. Mendapati halai to you, bukannya kabar dan melipas pelukan Dani. Sorry malah berbalik dan membalas pelukan Dani. Sayang, kamu ngomong apa tadi sama istriku? Tanya Dani. Katanya aku makin cantik, Pak. Iya, kamu memang makin hari makin cantik kok. Goda Dani. Mendapat perlakuan manis dari Dani, hati Sari pun luluh kemudian mencium pipi Dani. Dani yang kaget dengan perlakuan Sari pun langsung membopong tubuh kecil Sari dan membawanya ke kamarnya dengan Atin. Hingga terjadilah hubungan terlarang di kamar itu. Sari meninggalkan Bobby di kursi anaknya. Yang tidak mereka berdua sadari adalah, Bobby mulai aktif bergerak. Tangan kecilnya mencoba meraih mainan yang berada di meja. Hingga kursi yang diduduki Bobby pun terjungkal membuat Bobby terjatuh. Dari dalam kamar, Sari mendengar suara tangisan Bobby pun langsung bangun dan berlari. Jiwa pengasuh bangkit setelah mendengar tangisan Bobby. Tapi yang ia tidak sadari adalah, ia keluar dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Bobby yang menangis pun diangkat oleh Sari. Begitu tangis Bobby berhenti, Sari pun tersenyum. Hingga tiba-tiba, pintu rumah mereka terbuka, masuklah Atin ke rumahnya, karena ada berkas yang tertinggal. Atin sangat kaget melihat Sari yang tidak memakai baju dan menggendong Bobby anaknya. Sari? Apa yang kamu lakukan? Kemana baju kamu? Tanya Atin. Sari yang baru sadar dirinya tidak mengenakan sehelai pakaian pun kaget. Dirinya lupa untuk memakai kembali bajunya yang tertinggal di kamar Atin. Hingga muncullah suara laki-laki yang tidak asing bagi Atin keluar dengan keadaan hanya mengenakan handuk saja. Sayang, kenapa lama banget sih nenangin bobinnya? Aku menunggu loh di kamar, kata Dani. Dani baru sadar ada Atin di depannya pun gelagapan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Dirinya ketangkap basah sedang bermain api di belakangnya. Parahnya lagi ia bermain api dengan babysitter anaknya. Mas Dani? Apa yang kalian lakukan? Tanya Atin menjerit. Atin? Kenapa kamu pulang? Maksudku, ini nggak seperti yang kamu pikirin Atin. Aku sedang mandi dan mendengar Bobby memangis. Elak Dani. Atin yang tak percaya dengan perkataan Dani pun
langsung berjalan masuk ke kamarnya dan mendapati pakaian Sari dan suaminya tergeletak di lantai. "Ini apa, Mas? Apa maksudnya ini? Jadi selama ini kamu selingkuh dengan Sari? Tega sekali kamu, Mas." Atin mulai meneteskan air mata. Melihat Atin menangis, Dani mulai sadar bahwa ia sudah menyakiti hati istrinya. Ia pun menyuruh Sari untuk berpakaian terlebih dahulu. Hingga akhirnya keduanya disidang di ruang tamu. "Sudah sejak kapan kamu melakukan ini, Mas?" "Maafkan aku, Atin. Kamu gak mau menjawab? Oke, aku akan bertanya kepada Sari. Sari, sudah sejak kapan kamu digauli oleh suamiku?" "Sudah lebih dari 3 bulan, Bu." "Astaga." Atin merasa sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya hari itu. Dirinya merasa sangat hancur. "Dan saya hamil anak Bapak, Bu," kata Sari. "Apa?" Dani lebih kaget dari Atin. "Sari, sejak kapan kamu hamil?" "Aku gak pernah merasa pernah bersikap ceroboh saat tidur denganmu, ya," jawab Dani panik. "Oh, sekarang kamu sudah mengakui semuanya, Mas." Dani yang keceplosan itu pun panik. Ia bahkan berlutut di depan Atin dan meminta maaf sambil memangis. Ia sangat malu dengan apa yang diperbuatnya. Tapi bagi Atin itu sudah terlambat. Berselingkuh dengan babysitter selama 3 bulan bukanlah waktu yang sebentar, ditambah Dani menghamili Sari. Atin pun memutuskan untuk menggugat cerai Dani. Hingga putusan cerai pun diresmikan oleh pengadilan. Beberapa bulan kemudian, setelah perceraian Atin, Lisa merasa sangat menyesal telah mengenalkan dan memaksa Atin untuk menerima Dani. Lisa menangis sambil meminta maaf kepada sahabatnya itu. Tapi bagaimanapun Atin tahu bahwa sahabatnya itu hanya ingin membantunya. Atin juga tidak marah kepada Lisa. Tapi tetap saja Lisa merasa bersalah kepada Atin. Hingga akhirnya, kontrak kerjasama dan investasi perusahaan Lisa kepada Dani pun dihentikan secara sepihak. Dani yang mendengar kabar itu pun langsung lemas. Seketika dirinya bangkrut. Ia harus menutup perusahaan kecilnya dan mengganti rugi uang perusahaan dan juga gaji karyawan. Hingga hasil harta gono gini perceraiannya dengan Atin pun dijual semua untuk menutupi kerugian itu. Dani tidak punya apa-apa lagi. Dirinya pun ikut Sari pulang ke kampung halaman Sari untuk menikah. Dani duduk di atas trotoar yang lembab, gitar usang tergantung di punggungnya. Suaranya serak mengalun, menyanyikan lagu-lagu yang dulu ia hafal di masa remajanya. Orang-orang berlalu lalang, sebagian besar tak menghiraukannya, hanya beberapa kepingan receh jatuh ke kaleng bekas di depannya. Wajahnya tampak lelah, matanya redup seperti tak lagi memancarkan harapan. Beberapa bulan lalu, hidup Dani berubah drastis. Ia kehilangan pekerjaannya di kota dan tak punya tempat untuk pulang. Saat itu, satu-satunya yang ia miliki hanyalah Sari, perempuan yang kini tengah mengandung anaknya. Namun, bahkan cinta mereka terasa berat karena Dani tahu ia tak mampu memberikan Sari apa yang layak. Hari-hari di kampung semakin berat. Dani mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa pengalaman atau keterampilan, ia selalu ditolak. Tabungan Sari mulai habis, dan perut Sari yang semakin membesar membuat Dani semakin gelisah. Ia merasa gagal sebagai suami, apalagi sebagai calon ayah. Akhirnya, Dani memutuskan menjadi pengamen. Setiap pagi ia berjalan ke kota terdekat, membawa gitar tua yang dipinjam dari tetangga. Ia bernyanyi di pasar, di perempatan jalan, di depan toko-toko. Kadang ia dihina, kadang diusir. Tapi setiap receh yang ia kumpulkan menjadi bukti perjuangannya untuk Sari dan calon bayinya. Malam itu, ketika Dani pulang dengan tubuh lelah dan kantong berisi beberapa lembar uang lusuh, ia menemukan Sari duduk di teras rumah.
menangis. Tangannya memegang kain kecil yang sedang ia jahit menjadi baju bayi. "Dani," suara Sari serak, "aku tahu kamu sudah berusaha keras, tapi aku takut. Bagaimana nanti nasib anak kita?" Dani terdiam. Tenggorokannya tercekat, tapi ia memaksakan senyum kecil. Ia duduk di samping Sari, menggenggam tangannya yang dingin. "Kita akan baik-baik saja, Sari. Aku janji, aku akan terus berusaha. Untuk kamu, untuk anak kita." Namun di dalam hatinya, Dani tahu ia sedang berperang dengan rasa takut yang sama. Dunia terasa kejam, tetapi ia tidak punya pilihan selain melawan. Demi cinta, demi keluarga kecilnya yang baru tumbuh. Meskipun langkahnya terseok-seok, ia tak akan berhenti berjalan.